Assalamualaikum anak-anakku semuanya. Bagaimana keadaannya pagi ini? Sehat semuanya bukan? Saya doakan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang hebat, pada kesempatan kali ini saya sedang menulis sebuah buku. Untuk menyelesaikan ini sudah pada tahap 2. Tulisannya sudah jadi, maka saya melakukan yang dinamakan editing. Anak-anakku yang hebat, pada masa saat ini kemampuan di bidang editing itu cukup diminati. Tidak hanya untuk media-media tulis semisal buku, kemudian ada majalah dan lain sebagainya, tetapi kemampuan editing tulisan tentunya, misalnya kita membahas tentang bahasa Indonesia, itu juga sangat dibutuhkan sekali di televisi. Ya, di televisi, di sosial media yang memang ditujukan untuk bisnis. Kita bisa mendapatkan uang itu ketika kita memiliki kemampuan editing yang bagus. Maka salah satu bagian untuk hebat di bidang editing, tentu kita wajib memiliki kemampuan tata bahasa yang bagus. Ketika tata bahasa kita bagus, maka kita bisa menjadi editing buku, editing majalah, editing di televisi, dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan bahkan di tempat tinggal kita juga. Maka anak-anakku, mulai saat ini ayo kita latihan bagaimana menjadi editing yang bagus. Salah satunya untuk menjadi editing yang bagus tentu kita menguasai tata bahasa. Ketika kita di Indonesia, tentu tata bahasa baku bahasa Indonesia wajib kita kuasai. Maka anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan penulisan. Ya, penulisan itu menggunakan tulisan tebal, tipisnya itu wajib kita pahami dengan baik. Ya, kosa-kosa kata itu wajib kita pahami dengan sangat baik. Itu anak-anakku. Coba kita nanti lebih dalam. Bagaimana memahami semisal ada kata Ahmad sedang jalan-jalan. Pada kata Ahmad itu kita tulis kecil atau kita tulis kapital. Kemudian ada SPD, pada mana bagian kapital dan kecilnya. Itu wajib kita kuasai. Maka coba disimak ini ya. Silakan disimak dengan baik, nanti diulang-ulangi sehingga kalian betul-betul memahami. Ketika memahami dengan baik, maka dimungkinkan ketika kita melakukan editing, ya, tidak akan ada kesalahan. Silakan saksikan. Beberapa kaidah penulisan huruf kapital dalam bahasa Indonesia, diantaranya 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, A. Apa maksudnya? B. Dia membaca buku. 2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya, A. Amir Hamzah, B. Dewi Sartika. Sebagai catatan, 1. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, A. Ikan mujair, B. Mesin diesel. 2. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf pertama kata tugas. Misalnya, A. Abdul Rahman bin Zaini, B. Siti Fatimah binti Salim. 3. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, A. Adik bertanya, kapan kita pulang? 4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama, agama,
kitab suci dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya A. Islam, B. Al-Quran. 5.1 Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya A. Sultan Hasanuddin, B. Nabi Ibrahim. 5.2 Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya A. Selamat datang yang mulia, B. Semoga berbahagia Sultan. 6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Misalnya A. Wakil Presiden Adam Malik, B. Perdana Menteri Nehru. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya A. Bangsa Indonesia. Catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya A. Pengindonesiaan kata asing, B. Keinggris-Inggrisan. 8.1 Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya A. Tahun Hijriah, B. Tarikh Masehi. 8.2 Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya A. Konferensi Asia Afrika, B. Perang Dunia II. Catatan, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. B. Perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya A. Jakarta, B. Asia Tenggara. Catatan 1. Huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya A. Berlayar ke Teluk Mandi di sungai, B. Menyeberangi selat berenang di danau. 2. Huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya A. Jeruk Bali, B. Kacang Bogor. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya A. Kita mengenal berbagai macam gula seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. B. Kunci Inggris, kunci tolak, dan kunci ring yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Contoh berikut bukan nama jenis. A. Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. 10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna.
dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, untuk. Misalnya, A. Republik Indonesia. B. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. C. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. D. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato presiden atau wakil presiden serta pejabat lainnya. E. Perserikatan Bangsa-Bangsa. F. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna. Di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, A. Tulisan itu dimuat dalam majalah bahasa dan sastra. 12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya, A. S.H sama dengan sarjana hukum. B. S.S sama dengan sarjana sastra. C. Dr sama dengan dokter. D. Prof sama dengan profesor. 13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, A. Kapan Bapak berangkat? Tanya Hasan. Dendi bertanya, itu apa Bu? B. Silakan duduk Dik, kata orang itu. 1. Istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Misalnya, A. Kita harus menghormati bapak dan ibu kita. B. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. 2. Kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, A. Sudahkah Anda tahu? B. Siapa nama Anda? Bagaimana anak-anakku, sudah paham semuanya kan ya? Jangan lupa selalu diulang-ulang sehingga nanti ada yang tidak paham, kalian bisa menambahi kembali sehingga pemahaman kita betul-betul paham total. Oke ya, senantiasa diulang-ulangi. Itu ketika dibiasakan, kita tulis, maka kita akan memahami dengan sebaik mungkin. Baik anak-anakku, sampai sini dulu. Kita nanti ketemu dengan video selanjutnya. Senantiasa sehat, jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh kita. Jangan lupa ibadah. Sampai sini dulu. Assalamualaikum.